Jot jot. Terus, Ya, kita kan baru awal nih. Mending kita kenalan, ya nggak sih? oke, Suara yang ini namanya Putri. oke. Suara yang ini namanya Jody. Jadi aku tuh manggil Putri di sini Mbak Uti karena kalau secara pohon keluarga itu dia lebih tua. Jadi aku udah terbiasa manggil Putri di sini tuh Mbak Uti. Ya, betul. Padahal aku lebih muda dari dia, tapi dia manggil aku Mbak. Ya, maaf ya, masih 1 tahun yang sama nih. Ya cuma beda Nggak, bulannya doang sebenarnya. tetap lebih muda. La 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 la. Aku ngerasa excited banget ya mau 2023 tuh. Padahal tuh setiap ganti tahun, aku tuh kayak biasa aja gitu loh, Jot. Ya, aku di sini juga relate sih. Ini sebenarnya relate-nya tuh mulai tahun 2021. Jadi waktu tahun baru 2021, aku relate banget kayak sama kamu kayak excited gitu loh for the first time. Tadinya bingung kenapa. Tapi setelah dipikir-pikir mungkin ini kerasa juga sama teman-teman yang lain ya. Karena kalau sebelum-sebelumnya itu kan kayak udah pasti ya, makanya kita kayak kelas 1 SD tahun baru ya kita naik kelas 2 gitu. Kuliah pun kayak gitu kan, kita semester 1 jadi semester 2 udah kelar udah jelas. Dan ini sekarang kalau aku pribadi karena tadi kita beda angkatan ya dari 2021 tuh udah nggak jelas, udah lulus, habis lulus apa nggak ada yang tahu ya kan. Jadi kita tuh excited akan ketidakpastian. Ini gimana nih, maksudnya nggak mau dikasih kepastian apa gimana? La 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 la. Tuh awal-awal 2022 itu kan aku bahas tentang tugas akhir kan sama kelompok lain. Terus Februari, Maret, April, lalalala, akhirnya kita sempro, Oh. terus kita sidang. Daripada bengong-bengong nungguin Hmm. wisuda, Hmm. akhirnya aku magang, ketemu teman-teman baru, perspektif baru. Nah, terus akhirnya Desember aku wisuda. Kan pas banget, jadi kayak Januari diawali dengan mengawali TA, terus Desember ditutup dengan wisuda. Terus menutup lembaran di Jogja juga, satu buku udah selesai. Ya, final season dulu. Season selanjutnya masih belum tahu, masih rahasia sutradara yang di atas. Gitu deh kalau aku. Wah, ini pas banget ya. Kalau kamu tadi Januari diawali dengan OTW mengakhiri ya, dan Desember bener-bener berakhir. Kalau aku Januari tuh bener-bener akhir ya. Jadi aku tuh sidang Desember akhir, ingat banget 2021. Jadinya kan akhir tahun tuh diawali dengan kehektikan mau menyelesaikan si akademis ini dan alhamdulillah selesai dan alhamdulillah juga waktu lagi persiapan judisium ada beberapa interview dan dari beberapa interview juga ada yang goal. Jadinya sekarang budak korporat ya dan udah berhasil jadi budak korporat awal tahun sampai ini sekarang ya kayak tadinya udah kayak paling kalau bahasa Korea kan ada sonbe ya kayak senior gitu tadinya udah paling sonbe udah paling senior terus tiba-tiba masuk dunia kerja gue di sini jadi peak lagi kayak beneran belajar lagi jadi 2022 tuh bener-bener kayak kalau aku definisi keluar zona nyaman sih terus habis itu bener-bener keluar zona juga dari Jogja ke Oh Jakarta my oh my god, god sangat berbeda. yes merasakan FOMO pertamaku. Anak Jakarta kembali ke Jakarta dengan FOMO. Yes, Kesian. jadi aku tuh lahirnya di Jakarta ya, lahirnya di Tangerang sih. Jadi sempat sebenarnya kalau ngomongin Jakarta tuh ya nggak asing banget gitu ya, bukan tempat alien banget. Hmm. Mengingat dulu kan aku juga agak Hmm. ada apa ya istilahnya ya pindah-pindahnya banyak ya Jakarta. jadi Hmm. dari kabupaten ke kota ya kan dari kota ke Jogja gitu dari Jogja sempat ke Korea gitu kan terus dari Korea balik Jogja lagi itu kan kayak perpindahannya lumayan ya itu aku nggak pernah FOMO sama Hmm. sekali sebenarnya dari Jogja Oh ke iya? Jakarta tuh Waktu kamu menginjakan kaki ke Korea, kamu nggak FOMO? nope aku waktu di Korea tuh Tapi fine di fine Jakarta kamu aja FOMO. aku di Ada Jakarta apa dengan FOMO Jakarta? aku juga nggak tahu. Shalalalalala. Tadi kita udah recap 2022 secara umum ya. Mungkin mau yang bikin sedikit kayak tambahan detail kali ya. Kita udah nentuin 2 question Ada ya. sih, aku lupa pertanyaannya. Ih, padahal dia yang nyaranin anjir. Berarti kamu yang nyaranin. Shalalalalala. Question pertama adalah kayak best song 2022, tapi nggak harus lagu yang keluar 2022 ya. Maksudnya yang kayak ini dulu banget deh gitu kan. Itu sama tadi the question satunya lagi tuh best purchase ya
kayak best purchase. Jadi mungkin lagu dulu kali ya, apa purchase dulu nih? Mengasihkan mana Purchase nih? dulu. Ya, Kamu purchase dulu. Kalau mau kamu dulu atau aku nih? Kalau aku jujur baru ada Betul. kepikiran, baru aja. Kalau best purchase aku 2022 adalah Apa? cincin. Jadi aku treat myself karena ada 2 poin ya kenapa ring sih. Poin pertama adalah aku nggak pernah pakai cincin selama 22 tahun hidupku. Pernah dong, pasti sekali-kali. Pernah pakai, cuma aku nggak pernah ngerasa pede gitu loh. Aku merasa jariku tuh jelek gitu. Jariku tuh nggak lantik gitu. Jadi nggak pernah suka aja sampai 2022 dia ngasih aku kado, bukan kado sih, kayak online shopan cincin gitu. Terus pas aku pakai kok Siapa cantik. tuh? Nggak usah dibahas siapanya ya, pokoknya ada. Terus kok cantik. Terus semenjak itu tuh aku kayak oke, kayaknya pakai cincin oke nih. Cuma waktu itu kayaknya cincin murahan ya, karena aku kan juga orangnya agak males ya. Jadi kalau wudhu tuh ya pokoknya cincinnya cuma aku geser-geser aja biar airnya masuk gitu, nggak sampai aku lepas. Jadi cincinnya cuma aku geser-geser aja biar airnya masuk, dan lama-lama karatan gitu. Ketahuan dong, berarti yang ngasih tuh ngasihnya cincin murah. Untung nggak di-spill Ya kan? namanya. Untung banget enggak. Itu alasan kamu nggak spill Oh, namanya. enggak. Karena ngasihnya No. murahan. Enggak No, gitu. karena Kita menerima semua Yes. barang ya nggak sih? Yang murah, yang mahal. murah mahal kalau dikasih mah oke aja gitu. Namanya juga dikasih. Ya benar. Yang penting kan Tuh, niatnya. apa ya, kayak pesannya gitu kan. Kayak, oh mau kasih nih biar semangat gitu kan. Rasanya, rasanya ya nggak sih? Berat lah. Anyway, pokoknya semenjak itu aku jadi kayak, kok pakai cincin cantik ya, jariku yang jelek ini kalau dikasih cincin tuh cantik. Ada semenjak itu tuh jadi kayak apa, doyan cincin, main suka pakai cincin, tapi pengen karena nggak ada yang beliin ya, akhirnya tuh beli sendiri karena tuh juga udah punya gaji. Dan juga dengan gajiku itu aku bisa beli yang nggak karatan gitu loh, yang ya bukan emas ya, tapi ya titanium gitu loh, atau rhodium yang wudhu digeser-geser ya, atau pakai sabun digeser-geser tanpa dilepas tuh nggak karatan gitu. Yes, dan aku merasa cantik dan treat myself. Itu 2 alasannya. Dua alasan aku kenapa best purchase-nya adalah ring set. Kalau Mbak Uti, apakah sudah ada kepikiran best purchase? Itu ada sih. Apa? Itu adalah crop top. Yes, aku sebagai tim crop top ya. Woohoo! Aku tuh crop top lengan panjang ya. Iya, Jadi iya. aku tuh kemarin bulan Oktober itu beli crop top dan aku tuh kayak coba style baru gitu loh. Coba style baru yang sebenarnya itu style aku banget. Jadi tuh aku pengen pakai style kayak gitu. Cuman sebelumnya tuh aku nggak pernah pede. Karena ada beberapa proses lah ya, proses kehidupan yang bikin aku kayak not that lah, aku ngeburuk gitu. Akhirnya aku kayak beraniin diri untuk nyoba style yang aku pengen dari dulu. Makanannya ada, terus kayak sebagai penanda aku step out untuk memulai style yang aku inginkan juga untuk lebih berani dengan apa yang aku suka gitu. Untuk apa ya, kayak untuk lebih mengenal diri sendiri juga gitu nggak sih? Karena I look good in this betul, gitu kan, I feel good in this gitu. Yes. Aku setuju banget sama Mbak Uti, dia ngerasa lebih mengenal diri ya, lebih feel good about herself. Tapi berarti kita tuh intinya sama nggak sih? Intinya sama, kita mengenal diri sendiri gitu. Kalau aku mungkin dengan cincin ya, kalau kamu dengan crop top sama itu sih. Aku nggak tahu, mungkin kamu lupa, kamu juga pernah cerita ke aku kalau kamu nyoba style kacamata baru dan kayak excited banget kayak ternyata aku bisa cocok sama style kacamata ini beli gitu. kacamata juga 2022 ya. Oh iya, ya ampun. Iya. Itu kamu Kalau orang kacamata lain baru buat Yes, kayak aku inget banget dulu dia excited banget, Cet, aku beli kacamata loh kayak gitu. Hah, emang beli kacamata ya belilah gitu. Ya terus enggak, ini aku pilih sendiri. Terus ya iyalah, masih dipilihin orang. Terus ternyata selama ini dia selalu minta pendapat orang lain sebelum beli kacamata. Ya, What the hell? Betul, sebagai aku yang strong opinion of myself ya, yang full of me, aku situ kaget kayak Mbak Uti. Apakah kamu insecure itu dulu? Iya, Jod. Dan ternyata aku cantik banget pakai kacamata ini, sialan. Intinya dia mau pamer.